Halo, selamat sore teman-teman semua. Good evening. Wow, aku senang banget nih bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Nah, tapi sayang banget nih, aku belum bisa ngelihat muka teman-teman nih. Ada yang belum on cam ya. Boleh nih kalian on cam dulu biar aku bisa kenal nih sama teman-teman ya. Hafal, siapa tahu nanti ketemu di jalan kita tegur sapa gitu kan. Boleh ya teman-teman untuk on cam, yang cantik, yang ganteng boleh on kamera biar aku bisa kenal. Aku senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua hari ini. Perkenalkan, namaku Sela. Kalian bisa panggil aku Kak Sela. Aku akan menjadi host pada acara hari ini. Selamat datang untuk teman-teman semua di salah satu program acaranya Heartline, yaitu Sekolah di Udara, Student Teach Student, bersama dengan SMAK Penabur Kota Tangerang. Nih, aku mau tahu nih teman-teman, kan kita hari ini khusus akan membahas mengenai pelajaran bahasa Inggris. Aku mau tahu nih teman-teman ikut acara ini karena kalian suka bahasa Inggris kah? Atau kalian nggak ngerti nih bahasa Inggris kayak gimana sih? Kalau aku jujur aja nih, dulu pas sekolah udah belajar bahasa Inggris, udah rajin-rajin, tetap nggak ngerti-ngerti tuh, nilainya tetap pas aja segitu-segitu, 7, 6, kayak gitu ya. Nih, kalau dari teman-teman, kira-kira kenapa nih ikut acara ini? Boleh nih jawab di kolom chat biar aku bisa tahu. Nah, untuk hari ini kita kedatangan dua pembicara dari SMAK Penabur Kota Tangerang yang cantik-cantik, dua kakak-kakak cantik, dan nanti ada teman-teman dari penabur lainnya. Kita akan membahas mengenai bahasa Inggris. Boleh nih kakak-kakaknya yang akan menjadi pembicara disiapin slide-nya ya. Untuk teman-teman udah on kamera semua ya. Yang belum boleh on camera. Oke, tuh ada yang sip, jadi kan kelihatan ya. Oke, slide-nya udah siap. Kita kedatangan dua pembicara cantik dari penabur, Kak Agnes dan Kak Selma. Silahkan Kak Agnes. Terima kasih Kak Selma. Sekali lagi selamat sore teman-teman semua sama ibu bapak guru semua juga yang hadir di ruangan Zoom hari ini. Perkenalkan, kami tim perwakilan dari SMAK Penabur Kota Tangerang yang hari ini selama 30-60 menit ke depan bakalan belajar bareng-bareng di kelas bahasa Inggris dengan teman-teman sekalian. Sebelum aku lanjut ke perkenalan siapa aja tim kita yang datang hari ini, aku akan kasih tahu dulu sedikit tentang materi apa sih yang akan kita bahas kali ini. Jadi secara garis besar, hari ini kita akan belajar mengenai expression atau ungkapan-ungkapan yang kita bisa pakai dalam situasi tertentu. Dan secara khusus, hari ini kita akan belajar dua jenis expression. Yang pertama, offering help. Di sini kita akan bahas tentang gimana sih caranya kita menawarkan bantuan kepada sesama, kepada orang lain, kepada lawan bicara kita. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang gratitude. Intinya kita akan bahas apa sih kata-kata yang tepat untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang lain, untuk menunjukkan apresiasi kita kepada lawan bicara kita. Nah, sebelum aku lanjut ke materi, aku akan kenalin dikit tim kita yang udah datang hari ini. Yang pertama ada speaker kita, tentu saja saya sendiri Agnes. Dan saya Selma. Lalu ada juga teman-teman kita, ada Keisha, Josephine, Silvana, Alfi, Samuel, dan juga guru kita, Sergentur. Sebelum aku mulai ke kelas, kita ada nyiapin sedikit class objectives and rules. Ini bukan peraturan formal atau peraturan baku yang harus teman-teman semua pikirin selama materi ini dipaparkan, harus terus ditaatin, enggak. Ini cuman bisa dibilang sedikit pesan atau tips dan trik dalam belajar yang kita berharap semoga bisa berguna juga untuk teman-teman ke depannya. Yang pertama adalah be curious. Kalau selama aku maparin materi atau Selma nanti maparin materi, teman-teman semua ada 1-2 pertanyaan, itu boleh banget untuk langsung ditanyain, nggak harus ke aku ataupun Selma. Boleh juga langsung tanya ke teman-teman yang depan namanya ada SMAK Penabur Kota Tangerangnya, itu boleh banget. Itu tim kita juga semua, ada Keisha, Alfi, Josephine tadi. Dan tips kita yang kedua adalah keep our eyes, ears, and mind open throughout the lesson. Kalau tips yang kedua ini sebenarnya nggak berlaku di kelas ini doang, tapi kita percaya dalam belajar apapun itu, baik akademis maupun non-akademis, harus ada dorongan atau niat dari dalam diri kita sendiri untuk fokus saat materi itu sedang dijelaskan depan kita. Nah, sekarang langsung aja kita mulai masuk ke materi yang pertama. Jadi materi kita yang pertama adalah offering help.
Aku ada nulis dulu sedikit nih definisi dalam bahasa Inggrisnya. Offering help is an expression we use to offer help to someone. The purpose is to offer assistance for someone who is doing something in a respectful and polite manner. Sekali lagi aku jelasin dalam bahasa Indonesia. Intinya offering help itu ungkapan yang bisa kita pakai saat kita mau memberikan atau menawarkan bantuan kepada orang lain. Bantuan di sini konteksnya nggak selalu harus sebuah tindakan atau jasa. Bantuan itu bisa berupa waktu kita, pendampingan, atau bahkan barang. Pokoknya sesuatu yang menurut kita sedang dibutuhkan sama orang lain ini. Dan kenapa sih kita harus belajar kata-kata yang tepat untuk menawarkan sesuatu ini? Karena kita harus tahu gimana sih caranya kita menawarkan sebuah bantuan dengan pilihan kata tuh yang masih tetap sopan dan tetap hormat sama lawan bicara kita. Biasanya offering help ini sama kayak dalam bahasa Indonesia. Kita kalau memberikan sebuah tawaran pasti jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi offering help biasanya tuh berupa kalimat tanya. Nah, biar lebih gampang mengertinya, aku ada nyiapin beberapa contoh yang aku akan kasih tahu dulu satu persatu kata kuncinya nih. Dari yang paling atas pertama ada may I. May I ini seringkali kita pakai dalam keadaan yang lebih formal. Saat kita lagi bicara dengan orang yang kita hormati, orang tua, guru, atau mungkin orang asing. Pokoknya dalam keadaan dimana kita tuh pengen menunjukkan kesopanan kita kepada orang yang tersebut. Aku bikin situasi ya, kita bareng-bareng imajinasiin biar lebih gampang gitu ngerti kapan sih kita harus pakai kata-kata may I. Jadi misalnya kita lagi di rumah sendirian. Keluarga kita lagi pada pergi nih semua, benar-benar kita di rumah sendirian doang. Dan gak lama ada yang ngetok nih depan pintu. Ternyata ada tamu. Dan tamunya itu om tante kita. Di saat itu, kita kan satu-satunya tuan rumah. Tentu aja kita harus welcome ya, kita harus menyambut mereka dengan baik, dengan ramah. Dan di situ kita juga pasti harus nawarin dong, Om Tante kira-kira butuh sesuatu gak ya? Om Tante butuh makan kah? Om Tante butuh minum kah? Di saat seperti ini kita bisa pakai may I. Contoh kalimatnya misalnya, may I get you something to drink? Bolehkah aku ngambilin sesuatu untuk Om dan Tante sekalian minum? Di sini kita bisa lihat ya, kita bertanya itu dalam segi formal dan juga kesopanan. Kita peduli dan kita juga masih berbasis norma kesopanan. Lalu kita lanjut ke contoh kita yang kedua, kita bisa ngomong, tadi kan minuman, kita bilang makanan kali ini. Om Tante, may I get you something to eat? Om Tante, boleh gak aku ambilin sesuatu untuk Om dan Tante sekalian makan? Kayak gitu. Intinya, may I get you? Atau may I-nya itu selalu ada di depan kalimat. Lalu kata kunci kita yang kedua, kali ini ada would you like me to. Would you like me to ini bisa dibilang nggak seformal may I. Ini seringkali juga kita pakai saat kita lagi ngobrol dengan orang yang udah deket sama kita, orang yang udah kita kenal. Biasanya sih kita pakai saat kita ngeliat lawan bicara kita itu kayaknya lagi butuh bantuan sesuatu yang spesifik atau sesuatu yang lebih terkhususkan gitu, yang kita ngeliatnya udah kayak, ih dia butuh ini nih kayaknya. Cuman mungkin dia malu-malu atau dia lagi nggak mood, jadi dia nggak bisa minta. Di saat seperti itu kita pakai would you like me to. Jadi lebih ke arah berinisiatif. Misalnya lagi kita imajinasiin, di saat COVID kayak gini ya, kalau kita lagi sakit ya, kadang kan takut untuk dirawat di rumah sakit. Kita kan suka parnoan. Bayangin kalau ada kakak kita gitu, tiba-tiba kena DBD. Tapi karena takut kena terpapar COVID, jadi kita terpaksa harus rawat jalan di rumah. Dan kalau orang DBD tuh kan bawaannya lemes, kepalanya berat, matanya panas, maunya tiduran aja kan. Ngapa-ngapain diranjang. Kita keluarga kan kalau ngeliat, aduh dia butuh apa nggak ya, dia nggak nyaman nggak ya. Di saat seperti ini, kita harus inisiatif duluan kan, nawarin kira-kira dia butuh apa. Dan kita bisa pakai, would you like me to? Contoh kalimatnya, would you like me to get you some food? Kakak mau aku ambilin sesuatu untuk makan nggak? Kayak gitu. Kita ganti lagi nih, konteksnya di sini misalnya kita mau nanya, kakak mau diambilin sesuatu untuk main nggak, untuk refreshing? Kak, would you like me to get you something to entertain yourself with? Kak, mau aku ambilin sesuatu untuk menghibur diri kakak nggak? Gitu. Kita lanjut lagi ke kata kunci kita yang ketiga. Ada can I.
Can I ini lebih mirip lagi sama may I. Karena di sini kita sama-sama seakan bertanya, Kakak berkenankah? Ada unsur kesopanan di sini ya. Misalnya kita bisa bilang, can I get you some cake? Can I get you something to drink? Sama, bisa pakai something juga di sini. Nah, tapi ini cenderung lebih bersahabat sih daripada may I. Biasanya kita pakai sama orang yang kita udah kenal nih, tapi kita belum deket. Dan kita di sini pengen basa-basi, pengen biar kelihatan lebih bersahabat. Iya, kita pakai can I. Lalu kata kunci kita yang terakhir ada what about. Kalau what about ini udah jelas, ini sering banget dipakai saat dalam sebuah diskusi atau forum. Intinya kita pengen mengemukakan ide kita atau alternatif atau apapun itu yang harus kita suarakan, opini kah, apakah itu. Lalu contohnya, ini bisa dipakai saat formal maupun non-formal, santai maupun diskusi yang serius. Contohnya kalau yang santainya dulu, kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita imajinasiin hari ini hari terakhir sekolah, udah jam terakhir, udah mau pulang. Dan besok tuh libur, bukan libur Sabtu Minggu doang, tapi libur panjang kenaikan kelas. Kan pasti kita kayaknya kalau langsung pulang nggak asik nih. Pasti harus main dulu, nongkrong, mampir sana-sini gitu kan. Langsung aja tuh kita bisa bilang, guys, what about a short trip to the mall? Guys, gimana kalau kita mampir dulu bentar ke mall? Gimana kalau kita main dulu sebentar tuh di mall? Kayak gitu. Kita ambil lagi konteks lainnya, coba yang lebih asik. Gimana kalau kita pergi ke Dufan? Guys, what about we go to Dufan next week? Guys, gimana kalau kita pergi ke Dufan minggu depan? Kayak gitu. Untuk contoh yang lebih seriusnya, biar gampang kita ambil ceritanya lagi rapat OSIS. Minggu depan mau ada class meet. Lagi bareng-bareng tuh brainstorming, mikir keras. Game apa ya yang harus kita mainin? Dan kamu tentu punya ide dan pengen mengemukakan. Di situasi seperti ini juga bisa pakai what about. Kita bisa bilang, misalnya ide games kamu tuh kita main bola voli. Kita bisa bilang, guys, what about we play volleyball? Seperti itu. Sekali lagi ya, aku tegesin sekali lagi apa aja kata kunci yang udah kita pelajarin kali ini. Ada 4. Yang pertama adalah may I. Ini biasa kita pakai saat kita di situasi yang lebih formal dan berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua, yang kita hormati, orang asing, seperti itu. Lalu yang kedua, ada would you like me to? Ini kita pakai biasanya saat kita ngeliat nih, lawan bicara kita emang butuh bantuan tersebut. Situasinya mendukung banget. Jadi kita pakai would you like me to? Lalu yang ketiga ada can I. Ini mirip sama may I, tapi sifatnya lebih bersahabat. Di sini kita berusaha untuk merangkul lawan bicara kita, SKSD sih intinya. Lalu yang terakhir ada what about. What about ini konteksnya saat kita mau mengemukakan ide kita, mengasih alternatif, pokoknya menyuarakan opini kita. Di sini kita bisa pakai what about. Untuk konteks kalimatnya selanjutnya itu bisa terserah kita sebenarnya. Kita mau tambahin apapun itu bisa banget. Nah, terus kita lanjut lagi. Setelah belajar tentang kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai saat mau menawarkan sesuatu, kita juga harus tahu caranya merespon, caranya menjawab tawaran kayak gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris sama kayak bahasa Indonesia, namanya respon pada tawaran pasti ada 2 macam, menerima dan menolak. Ada accepting an offer dan juga declining an offer. Yang pertama kita akan bahas dari accepting an offer dulu. Namanya accepting an offer, namanya menerima tawaran. Pertama kita harus tegesin dulu jawaban kita tuh apa. Kita harus bilang yes. Lalu selanjutnya kita harus menunjukkan kalau kita berterima kasih, kita mengapresiasi gitu udah ditawarin gitu kan. Kita pasti, wih makasih nih ditawarin gitu kan. Kita bisa bilang yes please, thank you, I will. Kayak gitu. Nggak cuma gitu doang, kita juga bisa nambahin beberapa patah kata lah untuk menunjukkan kalau kita tuh serius nih, terima kasih. Kayak, itu ide bagus, gue makasih banget di-include dalam kegiatan atau tawaran ini, makasih banget udah ditawarin. Itu kita bisa bilang, yes please, I'd like it very much. Thank you, I will. That would be very nice. Jadi intinya di sini kita jawab dulu pastinya, yes.
apresiasi, terima kasih, thank you. Selanjutnya bisa nambahin kata-kata untuk menunjukkan kalau kita tuh benar-benar makasih gitu, tulus makasih. Lalu kita lanjut, declining an offer. Gimana kalau kita mau menolak tawaran tersebut? Sekali lagi, kita harus tegasin dulu nih, jawaban kita no. Lalu kita akan bilang terima kasih juga, karena kita walaupun menolak, kita tetap berterima kasih dong udah ditawarin gitu kan. Kita harus bilang no thanks, no I really want, thank you. Kalau yang tadi di saat kita menerima, kita harus bisa menambahkan kata-kata berterima kasih apresiasinya. Kalau di sini kita bisa juga nambahin alasan kenapa sih kita menolak tawaran tersebut. Kita bisa bilang no thanks, I'm not hungry. No thanks, I'm not thirsty. Jadi kita bisa langsung ngomong I'm not bla bla bla. Di situ kita bisa masukin apa sih yang bikin kita menolak tawaran tersebut. Kita bisa juga pakai but. Thank you, but I'm on a diet. Makasih, tapi aku lagi diet. Jadi secara nggak langsung, di situ walaupun kita nggak bilang no secara tegas, kan kita bisa lihat dari konteks kalimatnya, kita menolak dan ada alasannya. Selanjutnya kita bisa bilang juga, that's very kind of you. Unfortunately, today I already had plans with someone else. Itu baik banget, tawaran lu baik banget, udah peduli, udah care sama gue. Sayangnya hari ini gue udah ada janji sama orang lain. Makasih banget udah ditawarin, tapi sayang hari ini aku udah ada janji sama yang lain. Kayak gitu. Jadi intinya sama kayak dalam bahasa Indonesia, kalau kita mau merespon pada sebuah tawaran, pertama kita harus tegasin dulu jawaban kita. Yes atau no. Lalu kedua, apresiasi. Kita harus bilang thank you. Dan yang ketiga, kita bisa tambahin apresiasi lagi, seperti that would be very nice, atau mungkin alasan mengapa kita menolak. Thank you, but I'm on a diet. Nah, udah selesai materi kita hari ini. Oke, terima kasih untuk Kak Agnes. Nah, dari teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Mengenai pembahasan kita yang barusan, kita udah bahas mengenai dua hal. Ada offering help dan juga merespon atau menjawab dari tawaran yang diberikan. Kalau dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Boleh tanya langsung di kolom chat ya. Atau enggak boleh angkat tangan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oh iya, aku juga mau tanya nih. Kalian dari sekolah mana aja ya? Paling jauh dari Kalimantan Selatan kah? Atau dari Bali? Di sini aku lihat ada dari Penabur Surya Bangsa, SMAN 15 Bandar Lampung, Zaverius 4. Oke, dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Itu ada pertanyaan Kak di kolom chat 1. Oh iya. Aku mau bertanya tentang bagaimana dengan penggunaan how about. Boleh Kak Agnes menjawab? Kalau how about di sini sebenarnya expression-nya nggak masuk offering help ataupun gratitude. Tapi ini bisa dipakai saat lagi di discussion, lanjutan dari yang what about. Kalau kita ada ide lain, kita bisa pakai how about. Misalnya ada orang ngomong kita besok main volleyball aja, tapi menurut kamu main basket lebih seru. Kamu bilang, how about we just play basketball? Seperti itu. Jadi itu untuk menanggapi dari sebuah ide yang sebelumnya udah ada dan kamu nggak setuju atau punya alternatif lain. Seperti itu. Makasih. Terima kasih Kak Anas. Ada lagi mau bertanya teman-teman? Oke, kalau gitu kita boleh lanjut ke Kak Selma ya. Kak Selma, boleh slide-nya? Halo semuanya, terima kasih untuk kesempatannya. Kenalin lagi, aku Selma. Tapi maaf aja karena share screen-nya nggak bisa kayak Cik Agnes tadi, ada mukanya di depan gitu. Padahal udah siap nih, udah kayak golden hour gitu kan, udah kece-kece gitu. Tapi nggak bisa ternyata. Tadi udah nyoba, nggak bisa, jadi ya udah lanjut aja. Kita akan di sini lagi pula mau belajar bareng-bareng, bukan mau foto-fotoan. Jadi kita mulai aja. Di sini yang bakal aku jelasin itu tentang materi berterima kasih. Baik cara mengungkapkannya maupun merespon ke ucapan terima kasih dari orang lain. Dalam bahasa Inggris ya, kalau mengungkapin terima kasih itu expressing gratitude. Kalau mau merespon,
bahasa Inggrisnya responding to gratitude. Sekarang kita masuk ke yang bagian pertama, yaitu mengungkapkan terima kasih atau expressing gratitude. Tapi sebelum kita masuk ke expressing gratitude itu sendiri, kita pastinya masuk dulu ke pengertian apa sih itu gratitude. Seperti yang sudah aku bilang barusan, gratitude itu berterima kasih, rasa berterima kasih. Di sini pengertiannya ada gratitude is a positive feeling we get and show as a form of appreciation and thankfulness. In daily life, we express and receive expressions of gratitude. Artinya, secara garis besar ini, rasa berterima kasih itu perasaan yang kita dapat pastinya merupakan perasaan yang positif, karena kita bisa berterima kasih itu karena orang sudah melakukan kebaikan kepada kita, dan kita juga bisa menerima ekspresi terima kasih daripada orang lain itu sebagai bentuk kembali kasih gitu, karena kita sudah berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan pastinya di kehidupan sehari-hari itu yang namanya berterima kasih, ekspresi-ekspresinya, ungkapan-ungkapannya itu udah kita sering banget temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang langsung masuk ke mengungkapkan terima kasih atau expressing gratitude. Kegunaannya atau usage-nya di sini ada we express gratitude to appreciate any form of kindness that we receive from others. Sama yang sudah aku bilang tadi, kita mengungkapkan rasa berterima kasih untuk mengapresiasi segala macam kebaikan yang sudah orang lain lakukan atau berikan kepada kita. Situasi-situasi di mana kita bisa berterima kasih, di sini contohnya ada examples of situations. Yang pertama, when someone gives us a compliment. Kalau kita dipuji orang, pasti kan kita seneng banget tuh. Itu dan pujian itu kan merupakan suatu bentuk kebaikan. Jadi situlah saat-saat di mana kita harusnya mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang itu. Terus yang kedua, ada contoh lagi situasi di mana when someone wishes us happy birthday. Pas kita diucapin selamat ulang tahun, seneng kan tuh, kita ngucapin terima kasih sudah ngucapin saya selamat ulang tahun gitu. Terus yang ketiga ada lagi contoh when someone helps us. Pastinya nih, kita secara natural aja kalau orang ada yang nolong kita seneng banget tuh, pasti merasa terbantu banget. Dan setidaknya untuk bisa mengembalikan kebaikan itu, kita bisa melakukan berbagai macam hal, tapi setidaknya kita mulai dulu dengan berterima kasih. Nah, terus bagaimana tuh kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih kita dalam bahasa Inggris? Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, examples of expressions yang pertama ada thank you for bla bla bla. For-nya itu nanti tergantung konteksnya. Kalau kamu dikasih makanan, bilang thank you for giving me food. Kalau kamu dikasih pensil, thank you for giving me pencil. Kalau kamu ditolong, thank you for helping me. Jadi sebenarnya intinya itu yang kata-kata bagian thank you for-nya itu, nanti kata-kata pengikutnya itu kita tambahin tergantung konteks apa yang kita sedang berterima kasih ini. Terus yang kedua, ada thank you very much for. Ini kalau kalian teliti, sama aja kan sebenarnya thank you very much for, cuma ditambahin very much di tengahnya. Itu sama aja kayak dalam bahasa Indonesia tuh menunjukkan bahwa kita sangat berterima kasih gitu. Very much itu kan artinya sangat, saya sangat berterima kasih. Dan for-nya nanti kata-kata pengikutnya di belakang kata for itu bisa kalian tambahin tergantung apa yang sedang kalian berterima kasihkan gitu. Ketiga, ada thank you, I really appreciate that. Makasih, saya sangat mengapresiasi itu. Apapun itu, kalau kalian gak mau repot-repot ngasih tahu kalian tuh berterima kasih karena apa, kan tinggal bilangnya thank you. Saya sangat mengapresiasi itu. Thank you. I really appreciate that. Saya sangat menghargai itu. Dan keempat, ada I can't thank you enough. Di sini itu artinya mau kita berterima kasih sebanyak apapun, seolah-olah nggak akan bisa membayar atau menggambarkan betapa kebaikan yang sudah kamu lakukan kepada saya itu sangat baik, sebegitu baiknya, sehingga kalau saya berterima kasih mau 100 kali, 1000 kali pun nggak akan bisa sebanding dengan apa yang sudah kamu berikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih. Gitu kurang lebih pengertiannya. Terus yang kelima, yang terakhir, ada thanks, means a lot. Makasih, berarti banget yang sudah kamu lakukan ke saya barusan itu. Di sini, kalau kalian mau pakai dalam bahasa Indonesia mungkin jarang ya, apalagi sama teman-teman sendiri gitu, bilang, makasih kamu sudah menolong saya, berarti sekali bantuan kamu kepada saya tadi itu. Kan kayak jadi aneh gitu kalau ngomong sama teman, ngomongnya kayak gitu, caranya kayak formal banget, ngapain kayak gitu sama teman sendiri. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini tuh sering banget dipakai, baik formal maupun nggak formal. Sebenarnya kalian kalau bisa menguasai ini aja udah kece banget. Bayangin kalau kalian selesai Zoom ini, kalian bisa pakai nih sama kayak gini sama teman-teman kalian, udah bagus banget itu. Terus setelah kita bisa mengungkapkan, kita lanjut yang ke bagian merespon. Akan ada situasi di mana kita yang berbuat baik, kita yang menerima ucapan terima kasih dari orang lain. Jadi kegunaan dari responding gratitude itu di sini ada usage-nya. We respond to gratitude when we receive any expression of gratitude from others. We receive expression of gratitude from other people as a return of kindness. Pastinya secara garis besar ini tuh artinya
dalam bahasa Indonesianya, kita merespon ke ungkapan terima kasih daripada orang lain ketika kita sudah berbuat kebaikan kepada orang lain dan kita menerimanya itu sebagai bentuk kembali kasih dari orang yang sudah kita tolong atau sudah kita berikan kebaikan sebelumnya. Nah, situasi-situasi di mana kita bisa menerima ungkapan terima kasih dan situasi-situasi di mana kita bisa merespon ke rasa berterima kasih itu ada contohnya di sini, when we lend our pencil to a friend who doesn't own one. Saat kita minjemin pensil ke temen yang nggak punya pensil. Kayak kita ngeliat dia lagi bingung gini, aduh disuruh gambar, nggak mungkin dong saya gambar pakai pulpen. Terus dia nggak punya pensil, sementara kita punya pensil besar punya 3 biji gitu. Kita pakai 1 doang, ngapain kita pakai pensil yang 3 biji gitu kan. Terus kita dengan natural aja gitu datang ke dia, mau pakai pensil tuh nggak. Terus dia dengan senang hati dong menerima pensil kita orang dia butuh gitu. Terus dia yang akhirnya merasa dia terunderstand gitu, merasa ada orang yang mengerti situasi dia bilang terima kasih kita, dan di situasi itulah kita harus bisa mengungkapkan kembali respon kita terhadap rasa terima kasih dari si teman kita ini. Terus ada lagi contoh situasi yang kedua, when we share our food with friends. Sama dengan pensil tadi, ini situasinya teman yang nggak punya makanan. Nah, pas dia kelihatannya nggak punya makanan, kita punya makanan banyak, iya kenapa nggak berbagi gitu kan. Terus kita coba bagi ke dia menerima dengan senang hati, terus dia bilang terima kasih. Gimana tuh kita kira-kira respon ke ungkapan terima kasih dari dia? Nah di sini ada beberapa contoh juga gimana kita bisa merespon ke ungkapan terima kasih dari orang lain. Examples of expressions, yang pertama, you're welcome. Ini yang paling sederhana dan paling famous, paling diketahui pastinya you're welcome. Yang sederhananya kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu sama-sama. Terus yang kedua ada my pleasure. My pleasure itu kurang lebih dengan senang hati, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Dengan sekedar bilang my pleasure aja udah bisa dibilang sudah cukup memenuhi lah untuk bisa merespon ke ungkapan terima kasih dari orang lain. Terus ketiga ada don't mention it. Udah nggak usah disebut-sebut, nggak perlu berterima kasih ke saya, nggak apa-apa kalau itu nggak hal yang besar sehingga kamu perlu berterima kasih kepada saya. Sama juga yang keempat, artinya kurang lebih sama, it's not a big deal. Itu bukan apa-apa, kamu nggak usah terima kasih sama saya. Terus yang kelima juga ada that's what friends are for. That's what friends are for ini artinya lebih ke bisa kita apply atau kita pakai kalau kita di dalam hubungan pertemanan nih ceritanya kita mengalami situasi di mana kita bisa merespon ke rasa berterima kasih ini. Misalnya teman kita tadi kan, kita pinjemin pensil, terus dia bilang thank you. Kita bilang that's what friends are for. Kita kan temenan, masa kalau kamu nggak punya pensil saya nggak nolong kamu gitu kan, nggak logis gitu. Jadi kalau saya minjemin ini ke kamu udah kayak suatu kewajiban yang dilakukan sebagai teman gitu. Jadi nggak perlu terima kasih. Intinya ini sesuatu ungkapan yang rendah hati pastinya, sehingga nggak membuat teman kita itu merasa membebani kita gitu. Karena kita memang ngebantu dia dengan senang hati gitu, nggak ada beban sama sekali. Kayak begitu. Nah, segitu aja materi yang bisa saya sampaikan, mengungkapkan dan merespon ke ucapan terima kasih. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung nanya di kolom chat atau langsung open mic juga bisa. Thank you. Terima kasih Kak Selma. Oke, dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Kita tadi udah bahas mengenai expressing gratitude. Kita menyampaikan gimana sih rasa berterima kasih gitu dengan bahasa Inggris, dan juga kita merespon kalau misalnya ada orang berterima kasih pada kita jawab apa. Nah, dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya ke Kak Selma atau tadi ke Kak Agnes juga masih boleh? Karena nanti kita bakal ngumpul kelompok. Jadi kalian bisa diskusi juga nanti di sana. Dari penabur apakah ada tambahan lagi? Kak Agnes dan Kak Selma? Gak ada, Kak. Oke, kalau gitu teman-teman gak ada yang mau tanya ya? Aduh, aku kaku banget nih jadinya ya, diem terus. Boleh nih teman-teman, kameranya kan nyala tuh ya, boleh senyum dulu atau dada-dada dulu deh ya. Aduh, soalnya aku kaku banget dari tadi diem terus nih teman-teman. Boleh nih senyum-senyum dulu. Mau lihat nih muka-mukanya. Ya halo teman-teman. Wah, rame banget hari ini, 64 orang ya. Salam kenal teman-teman semua. Nah, tadi kita udah belajar bareng sama Kakak Agnes dan Kak Selma. Belum ada yang mau tanya ya teman-teman? Kalau gitu, kita boleh bagi ke 4 kelompok ya. 4 kelompok, nanti kalian ketemu sama kakak-kakak dari penabur. Boleh Kak Hagen bantu
kelompoknya ya, dibuat kelompoknya. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebentar lagi ya. Kita tunggu kumpul semuanya nih. Karena aku nggak masuk ke dalam roomnya tadi, boleh nggak nih dari room mana nih yang udah kumpul? 1, 2, 3, 4. Yang udah kumpul semua, 1, 2, 3, 4. Oke, ini kayaknya udah semuanya ya. Dari room 1 boleh dong sampein tadi bahas apa sih? Ayo, ada yang berani nggak nih? Soalnya aku penasaran nih lagi bahas apa kalian tadi. Ayo, ada yang berani? Room 1, 2, 3, 4 boleh ya. Sampein ke aku nih. Tadi udah bahas apa aja sih selama sekitar 20 menit ya? Perkenalan aja sih. Perkenalan aja, Miss. Terus abis perkenalan apa lagi? Oh. Ya. Introduces and animes. Iya, betul. Selanjutnya apa lagi? Room 3 tentang percakapan. Like a conversation, Miss. Conversation. Oke, selanjutnya apa lagi? Perkenalan ada. Oke. Jadi, teman-teman udah pada kumpul semua ya di sini. Nah, jadi hari ini kita udah bahas seputar gimana cara kita menyampaikan terima kasih atau bagaimana kita membalas kalau orang terima kasih ke kita, bagaimana cara kita merespon ya kan. Dari teman-teman nih, sebelum kita tutup acara hari ini, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa tadi udah ngobrol sama kakak-kakak dari penabur? Udah Ya. Ya udah. Oke, kalau gitu karena waktu kita sudah habis untuk pertemuan di hari ini, aku mau ucapin terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah hadir di acara pertama Sekolah di Udara Student Teach Student hari ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk dua pembicara kita, Kak Agnes dan Kak Selma, dan juga teman-teman dari Penabur, dan juga guru-guru dari Penabur. Pokoknya terima kasih untuk SMAK Penabur Kota Tangerang, dan terima kasih juga untuk peserta-peserta yang sudah hadir hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Jadi teman-teman nanti ditunggu aja info selanjutnya, ntar kita bahas apa, dan boleh nih sampein ke teman-temannya yang lain biar kita bisa diskusi bareng. Oke, teman-teman semua, jawab dong, jangan kacangin aku. Oke, Kak. Oke. Oke, Kak. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Aku Sela Fenista dari Heartline FM. Sampai jumpa teman-teman. Ya. Oke, thank you, Kak. Ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Bye.